Informasi tentang meditasi semakin sering terlihat di media sosial dan media massa, bahkan obrolan-obrolan di lingkaran kita orang-orang mulai menyemarakkan tentang manfaat dari meditasi. Hal ini membuat kita penasaran bagaimana sih cara melakukan meditasi bagi pemula seperti kita? Atau bagaimana sih kita bisa mendapatkan manfaat dari meditasi seperti yang orang-orang katakan? Konon katanya banyak orang yang hidupnya berubah menjadi lebih baik setelah berlatih meditasi. Tapi mendengar informasi dari sudut pandang lain, ternyata ada juga orang-orang yang hidupnya berubah menjadi lebih buruk setelah latihan meditasi. Kabar-kabar tak jelas seperti ini tentu membuat kita ingin terjun langsung untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Hal-hal tentang manfaat meditasi atau bahaya meditasi yang kita dengar tentunya belum menjadi valid jika kita belum mengalami sendiri. Setuju? Maka dari itu mari langsung kita simak saja 5 cara melakukan meditasi yang benar bagi pemula agar kita bisa mempraktekkan langsung dan melihat dampaknya pada diri sendiri. 1. Jangan pikirkan caranya, mulai saja. Banyak dari kita terjebak di dalam memikirkan cara sehingga tak pernah memulai untuk meditasi. Memang ada banyak cara atau metode yang bisa kita coba dalam meditasi, tapi untuk awal itu tidak begitu penting, sebab yang terpenting sekarang hanyalah memulai saja. Dengan kata lain, sebelum kita memikirkan cara yang tepat, pertama-tama kita harus menemukan kenyamanan dulu dengan diri sendiri. Apakah kamu bisa merasa nyaman duduk dengan dirimu sendiri? Jika tidak, coba latih dirimu untuk menjadi nyaman dengan kesendirian. Banyak orang yang mudah merasa bosan dengan dirinya sendiri sehingga ia selalu mencari sesuatu dari eksternal untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Tujuan meditasi adalah untuk menemukan sesuatu dari dalam diri, maka hal pertama yang harus dilatih adalah berhenti mencari sesuatu dari luar diri. Coba kurung dirimu sendiri di dalam kamar, jauhkan segala bentuk candu yang menyenangkan seperti rokok, kopi atau gadget. Lalu lihat seberapa lama dirimu mampu berdiam diri di dalam kamar itu. Dengan begitu kamu akan lebih menyadari dan mengenali dirimu sendiri. Setelahnya barulah kita cari kira-kira bagaimana metode yang tepat untukmu bermeditasi. 2. Memperhatikan napas. Salah satu metode yang diajarkan oleh ahli untuk melakukan meditasi adalah dengan mengatur napas. Contohnya seperti menarik napas panjang lalu menahannya selama 4 detik, setelah itu lepaskan napas panjang lalu tahan selama 4 detik dan begitulah seterusnya. Masalahnya jika kamu masih pemula, cara ini pasti sangat sulit untuk dilakukan. Tapi tenang, kita berjalan pelan-pelan saja, jadi untuk di awal kita tak perlu mengatur napas seperti yang dijelaskan tadi, kita hanya perlu memperhatikan napas saja, menyadari apakah ia melambat atau apakah ia semakin kencang atau stabil. Sebab inti dari meditasi hanyalah memberi perhatian pada satu objek, bukan untuk mengendalikannya. Nah, jika kamu sudah merasa cukup baik dalam memberi perhatian pada satu objek yaitu napas, setelahnya barulah kamu mulai berlatih untuk mengatur napas dan mempertahankan kondisi itu. Berhenti memikirkan caranya. Dimanapun dan dengan pose seperti apapun kamu bisa berlatih untuk memperhatikan napas. Entah itu saat duduk diam, saat berjalan, saat mengendarai kendaraan atau dimanapun. Ingat, di awal-awal tugas kita hanya berlatih untuk memperhatikan napas saja dan hanya itu. 3. Berlatih untuk hidup di dunia yang benar nyata. Di era sekarang ini, meditasi dan yoga dipandang sebagai suatu cara untuk meningkatkan kebugaran, meningkatkan konsentrasi, menjernihkan pikiran dan segala manfaat lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Tetapi secara historis semua itu bertujuan agar kita menjadi manusia yang lebih bermoral dan membawa dampak positif. Itulah mengapa dari awal kita tidak membahas cara meditasi, sebab yang terpenting adalah dampak dari meditasi yang kita lakukan. Jika kita hanya fokus mencari salah dan benar dalam meditasi, maka itu akan membuat kita menjadi manusia yang merasa superior atau manusia yang lemah. Sebab, kepercayaan kita bahwa meditasi menjernihkan pikiran terkadang malah membuat kita jadi tidak jernih. Dengan kata lain, setelah meditasi kita mulai merasa diri ini yang paling jernih dalam berpikir sementara yang lain berpikiran kurang jernih. Ini artinya kita masih hidup di dunia ilusi yang diciptakan oleh pikiran.
Sementara inti dari meditasi adalah keluar dari penjara pikiran dan melihat kenyataan hidup sebagaimana adanya, tanpa penilaian dan tanpa penghakiman. Ini artinya meditasi tidak hanya dilakukan saat kita duduk diam saja, tetapi juga saat kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi tetaplah memperhatikan semua yang ada dalam dirimu, melihat pikiran yang terlintas hanya sebagai pikiran saja, bukan sebagai dirimu, dan melihat setiap perasaan yang terlintas hanya sebatas perasaan yang terlintas saja, bukan kenyataan. Memberi perhatian ke dalam diri perlu terus-menerus dilakukan sepanjang kita sadar, bahkan saat kamu melakukan aktivitas sehari-hari, itulah meditasi yang sesungguhnya. 4. Mulai dari apa yang paling penting. Banyak orang mulai menyadari bahwa meditasi merupakan alat yang bermanfaat, tapi kebanyakan mengira meditasi merupakan alat pemuas ego yang bisa memenuhi segala keinginan. Misal, kamu mendengar bahwa meditasi bisa membuat seseorang mengaktifkan energi yang lebih tinggi atau yang disebut kundalini, lalu kamu berpikir bahwa kamu juga harus seperti itu, kamu juga harus mencapai apa yang orang lain capai. Pertanyaannya adalah, apakah itu benar-benar penting untuk dirimu sekarang? Memang ada begitu banyak metode dalam meditasi, tapi lakukanlah apa yang paling penting dulu untuk dirimu. Sebagai pemula, hal yang paling penting untuk kita sebenarnya adalah meningkatkan konsentrasi agar kita memiliki persepsi yang jelas dalam hidup. Jadi, sebelum mulai melangkah, sadari dulu di mana kamu berdiri, itu akan memberimu persepsi yang jelas. 5. Jangan buru-buru mendapatkan semuanya, capai satu persatu. Jika kita mengamati diri ini, maka terlihatlah jelas bahwa ia selalu menginginkan hal-hal yang berlawanan. Itulah mengapa di dalam meditasi kita berlatih untuk mengabaikan pikiran, mengabaikan perasaan, dan mengabaikan pengetahuan. Kita hanya perlu menjadi kosong, hening. Sebab dalam keheningan kita akan menemukan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Maka jika kamu pernah membaca tentang cara meditasi, tentang manfaat meditasi atau dampak buruk meditasi, semua itu, abaikan. Masuklah ke dalam keheningan, ke dalam ketidaktahuan dan ketidakpastian. Pisahkan dirimu yang sejati dari semua omong kosong dan lakukan meditasi dengan ikhlas juga kepasrahan. Sikap yang seperti inilah yang akan membuat kita bertumbuh pelan-pelan hingga mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Setiap orang tidak perlu diajarkan kapan waktunya untuk meditasi, pakaian seperti apa yang harus dipakai saat meditasi, tempat dan suasana seperti apa yang baik untuk meditasi, atau semua omong kosong lainnya yang hanya menumbuhkan keinginan dan ketakutan. Sebab kita sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu diberitahu jika kita mengikuti intuisi yang berasal dari dalam diri ini. Sekianlah artikel tentang 5 cara meditasi yang tepat untuk pemula. Semoga bermanfaat.